Ya, saya Mas Joprey, selamat datang di Mindset Main TV, bukan main. Ya, hari ini saya pakai kaos kuning. Ini adalah kode. Mungkin Golkar akan berkoalisi dengan PDI pada 2023. Iya, karena Jakarta adalah rumah besar dengan proses tata kelola yang rumit. Itu artinya satu kesalahan saja pemimpin akan berimbas pada tatanan yang besar itu. Satu aja ada masalah gitu ya, itu akan ngembet, akan narik-narik persoalan yang lain. Itu maksud saya. Saya akan ngomongin itu. Mungkin ini yang menyebabkan Jakarta selalu menjadi tolak ukur dalam setiap dinamika politik nasional. Nah, sosok yang menjadi gubernur Jakarta itu selalu akan diperbincangkan oleh banyak orang. Siapapun menjadi kepala daerah provinsi Jakarta itu akan selalu nggak akan jauh dari obrolan, kritik, nyinyiran, atau bahkan pujian. 17 Oktober 2022, nah ini bersejarah banget nih. Jakarta resmi memiliki pemimpin baru, yaitu seorang pejabat gubernur. Setelah Anies Baswedan kelar masa jabatannya. Dan pejabat gubernur itu adalah Heru Budi Hartono. Wah, dulu saya kenal Pak Heru ini sebagai Kaset Pres, Kepala Sekretariat Presiden. Dekat banget sama Pak Jokowi. Mungkin karena bisa dipercaya dan bisa kerja ya. Nah, berbagai gebrakan dilakukan Pak Heru ini untuk menuntaskan sejumlah persoalan yang penting, yang krusial di Jakarta. Dan sepertinya hari ini, di ujung-ujung bulan Desember ini, Pak Heru Budi itu melambangkan sebuah harapan baru di Jakarta setelah kemarin diacak-acak Anies, maksudnya itu ya. Ya, sepak terjang dan kemampuannya untuk memimpin dalam periode awal ini aja udah terlihat ya. Jakarta sebelumnya nampak perlahan-lahan mulai berubah jadi lebih keren saat ini. Nah, menariknya adalah Pak Heru Budi ini punya kedekatan yang berbeda. Punya cara pendekatan yang berbeda dengan Anies dalam memimpin Jakarta. Ya, beda banget nih. Bahkan ini Pak Heru ini ya, ini nggak melanjutkan sejumlah warisan kebijakan yang ditinggalkan Anies sebelumnya. Siapa yang mau nerusin Anies kan gitu ya. Misalnya dalam soal menampung aspirasi rakyat Jakarta. Heru ini kemarin ya diketahui itu membuka kembali meja aduan di Balai Kota Jakarta. Jadi dulu itu, zaman Pak Jokowi dan zaman Ahok itu, Gubernur Jokowi, Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Gubernur Ahok itu, Balai Kota itu jadi tempat seolah-olah tembok ratapan, seolah-olah tempat pengaduan. Dan memang harusnya seperti itu. Balai Kota kan punya rakyat. Boleh masyarakat mengadu di Jakarta. Dan itu bagus banget. Tiap kali ada aduan, ditindaklanjuti langsung. Mungkin yang paling urgent ya. Pak Ahok yang paling kelihatan banget itu ya. Nah, ketika Anies, kemudian Ahok diganti oleh Anies, itu dibubarin. Jadi seolah-olah Balai Kota itu sudah bukan milik rakyat lagi, tapi milik Anies dan istilahnya ya. Ya, dengan anak buahnya, dengan orang kanan kirinya, dengan pasukannya lah. Kurang lebih seperti itu. Nah, program aduan masyarakat ini itu dihapus karena dianggap sama Anies ya, lebih efisien kalau ngadunya secara online dibanding secara konvensional, kata Anies. Iya, emang ngojek. Ya, rakyat mungkin bagi Heru bukanlah objek atau sekedar data statistik, tapi rakyat mungkin bagi Pak Heru yang sekarang ini adalah manusia utuh yang perlu ditemui, didengar, diperhatikan, dimengerti permasalahannya. Perlu diketahui secara empati keluhannya itu. Justru itulah esensi kepemimpinan yang merayat. Ia selalu memanusiakan manusia dan berlaku adil pada seluruh rakyatnya. Nah, dampaknya Balai Kota itu bukan cuma gedung doang, bukan cuma mentereng gagah doang, bukan cuma enak di foto doang. Tapi ia adalah ruang demokrasi yang sehat, ruang rakyat mengeluh dan mendapatkan solusi atas masalahnya berkaitan dengan tata pemerintahan. Selain itu, Pak Heru juga merombak habis sejumlah pejabat daerah kepemimpinan Anies. Terlihat ada upaya besar dari Pak Heru ini untuk melakukan perubahan besar-besaran dalam tata kelola pemerintahan DKI Jakarta. Ya kalau nggak bisa kerja dan bikin masalah, ngapain dipertahankan? Kan digaji pakai duit negara. Saya juga ogah kalau punya karyawan seperti itu. Udah
nggak bisa kerja, nyusahin, banyak omong, rekeningnya gede-gede dia, gedean dia rekeningnya sama gubernurnya jangan-jangan. Nah, dalam pengelolaan lingkungan hidup, Heru juga melakukan beberapa hal yang sangat penting misalnya. Heru mempersiapkan penanggulangan dan antisipasi musim hujan dan banjir melalui apel siaga. Zaman Anies ada nggak kayak gitu? Boro-boro apel, rambutan aja nggak ada. Nah, secara rutin ia juga memerintahkan dinas terkait untuk melakukan pengecekan, sekaligus penambahan pompa pembuangan air. Teknis banget ini, membuat sodetan kali. Secara nyata kita juga bisa melihat program lapangan yang harusnya memang dikerjakan, seperti langsung membersihkan waduk dan mengeruk endapan lumpur pada saluran-saluran air. Kayak gini loh sebenarnya. Jadi pejabat itu kayak gitu, jangan jijian, jangan sok tahu. Jangan ngomong doang, turun langsung. Dulu Pak Jokowi waktu pertama kali jadi gubernur Jakarta kemudian masuk got, itu dibully sama kadrun, saya ingat banget tuh. Sama kamret-kamret itu, ngapain gubernur masuk-masuk got? Dia, ya mendingan gubernur masuk-masuk got daripada misalnya ada pejabat masuk-masuk ruang karaoke, lebih bagus itu kan. Nah, sebagai tindakan preventif terhadap banjir ya perlu dilakukan seperti itu. Nah, balik ke Pak Heru nih ya. Ada Dinas Lingkungan Hidup itu juga mulai menerapkan pakai drone, pesawat drone, pengawasan kamera. Nah, lu yang suka pacaran di taman di Jakarta hati-hati lu, sekarang ada drone ngawasin. Dan ini di live di YouTube, bayangin, di streaming di YouTube. Waduh, itu ada teman saya ya. Jangan bilang-bilang, namanya Vito kalau nggak salah. Lu seneng banget tuh mojok di taman Menteng. Sekarang dia jiper. Waktu ada Pak Anies sih santai-santai aja di situ, kan nggak ada drone. Sekarang orang itu lebih takut sama drone yang ada CCTV-nya daripada sama malaikat pencatat amal baik dan amal buruk. Karena itu untuk memantau warga yang buang sampah sembarangan maksudnya. Sesuai arahan Pak Heru Budi. Permasalahan krisis air di Marunda Kepo kemarin, ingat ya? Itu ditangani melalui penyediaan bak penampungan air komunal. Soal air, ini kan, aduh, kebayang nggak? Orang Jakarta ada masalah air, 4 hari nggak mandi gitu. Ada teman saya, namanya siapa? Abi kalau nggak salah. Itu 4 hari nggak mandi, saya tanya, lu kenapa lu? Waktu zaman Anies tuh, gatel aja sini, garuk. Sini juga digaruk. Paling lama garuknya sebelah sini nih. Lu kenapa? Nggak ada air, Mas. Waduh. Dia tinggal di Marunda. Malu saya aja sebagai temennya. Malu waktu dia nggak garuk itu bunyi. Kruk, kruk, kruk. Waduh. Itu yang rontok di celananya bukan cuma daki. Kecoa turun. Sampai kayak gitu orang Jakarta kalau sampai masalah air aja jadi masalah. Malu banget, ini yang katanya ibu kota. Untung ibu kotanya udah pindah. Nah, warga Marunda itu sebelumnya ya, itu sempat dilanda krisis air. Sudah 7 bulan. 2 bulan lagi lahir tuh. Dari berbagai masalah lingkungan hidup, banjir tetap menjadi yang utama di Jakarta ini. Jakarta dan banjir seakan-akan 2 hal yang mustahil dipisahkan. Dari zaman Belanda, banjir itu sudah ada. Tapi dari tahun ke tahun kita bisa melihat nih, pemimpin mana yang punya progres bagus, pemimpin mana yang kerja, pemimpin mana yang mengerjakan PR-nya. Karena permasalahannya jangan sampai makin buruk gitu. Kalau dulu banjir segini, jangan kemudian begitu ganti pemimpin, banjirnya segini, berarti dia nggak kerja. Minimal turun sedikit, kan gitu. Nah, bukan dengan omong kosong lah istilahnya. Kalau ngurusin Jakarta itu bukan dengan omong kosong atau ceramah palsu, bukan. Tapi dengan kerja nyata. Nah, Pak Heru ini dalam masa awal kerja-kerja nyatanya tuh sangat membuktikan bahwa ia memiliki komitmen besar untuk Jakarta. Siapa sebenarnya Pak Heru ini kok bisa sampai begitu ditaruh di Jakarta langsung ngerti cara kerjanya. Ya kan, nggak jelalatan sana sini dulu. Mungkin ya selain aspek lingkungan hidup, ini ternyata Pak Heru ini juga bisa melihat dari aspek kesehatan masyarakat. Pak Heru ini melakukan monitoring kesiapan laboratorium kesehatan daerah atau LAKSEDA. LABKESDA ini itu akan jadi laboratorium sebagai pusat rujukan lab-lab dari daerah lain. Jadi akses rakyat Jakarta terhadap fasilitas kesehatan, misalnya RSUD, lab atau laboratorium dan juga puskesmas, sangat diperhatikan oleh Pak Heru. Ya kayaknya sih kesehatan masyarakat jadi aspek yang terus-menerus berusaha Pak Heru ini fokuskan di masa-masa awal dia menjabat, kurang lebih udah 2 bulan ini ya. Tapi kelihatan banget lah perubahannya kelihatan. Tadi ada lingkungan hidup, ada kesehatan. Aspek penting lainnya tuh yang diperhatiin banget sama gubernur ini adalah kebutuhan pangan dasar. Kebutuhan pangan dasar. Dulu dalam kampanyenya Anies selalu bilang, sandang, pangan, papan itu adalah hal yang sangat pokok.
Kalau sandang boleh, pangan boleh, kenapa papan nggak digratiskan atau dipermudah? Itu omongannya Anies. Tapi cuma sampai omongan doang. Beda ini sama Pak Heru nih, beda. Soal pangan nih, selama periode katakan 2 bulan terakhir ini banyak orang mengeluhkan kenaikan harga pangan. Kerumitan harga bahan pangan terhubung dengan persoalan misalnya tengkulak hingga penimbunan bahan pangan itu di Jakarta tuh. Nah, Heru datang secara intent memastikan kecukupan stok beras di pasar induk Cipinang. Ada tahu pasar induk Cipinang? Kebetulan saya akrab dengan salah satu pedagang beras di pasar induk Cipinang. Dia cerita soal ini. Namanya Mbak siapa ya? Mbak Dwi kalau nggak salah. Itu dia jual beras di sana. Kemarin cerita, ngobrol-ngobrol. Gimana beras sekarang? Bagus mas gitu. Sekarang pasokan bagus dari daerah lain bagus gitu kata Mbak Dwi itu ya. Mbak Dwi dulu kerja di mana? Dulu saya kameramen katanya. Sekarang jualan beras. Mungkin ada peningkatan ya kita nggak tahu. Karena kan menjelang tahun baru ya. Nah inilah. Dalam menghadapi gejolak kenaikan harga sembako itu Pak Heru itu rajin. Belusukan. Berbagai penjajakan kerjasama juga dari pihak-pihak seperti BUMD berhasil membuat harga-harga cabai, bawang, beras, ya, dan juga bahan pokok lainnya itu terkendali. Kayak gini loh, diatur kayak gini loh, ya kan? Sebuah wilayah sebesar Jakarta ini perlu dipimpin oleh seorang sosok yang memang benar-benar berkualitas. Sebelum menjabat sebagai gubernur nih ya, ini kita ngomongin Pak Heru nih, rekam jejak dan andil seorang Heru Budi Hartono dalam mengelola Jakarta memang sudah banyak. Pada masa Pak Jokowi menjadi gubernur DKI, Pak Heru ini sudah aktif jadi kepala biro, kepala daerah dan kerjasama luar negeri di Jakarta. Dia secara taktis membangun jejaring dalam ranah regional dan juga global pada masa Pak Jokowi. Wah keren kan? Maka nggak heran kalau pada masa Pak Jokowi menjadi gubernur, Jakarta ini juga menjadi perhatian internasional, global. Karena Pak Heru ini rajin dia. Kalau main IG gitu dia followernya banyak dari luar negeri ya. Ya kayak teman saya itu namanya Robin ya. Dia punya IG followernya 4. Yang 3 adiknya, yang 1 saya. Nah kalau Pak Heru ini lain, banyak. Nah setelah Pak Heru ini menjadi wali kota Jakarta Utara, torehan prestasi Pak Heru ini dalam jabatan sebagai wali kota pun cukup banyak. Bahkan Pak Ahok itu menyoroti dan mengapresiasi kinerjanya Pak Heru. Pak Ahok, Gubernur Ahok waktu itu. Ia menilai Pak Heru adalah sosok pemimpin yang bisa bekerja dengan baik, dengan menyinggung rekam jejaknya Pak Heru sebelumnya yang mana ia bisa membereskan waduk Pluit. Ternyata waduk Pluit adalah hasil kerjanya Pak Heru. Gitu. Itu Ahok yang ngomong. Heru memang sering dikaitkan dengan Pak Ahok ya, secara karakter kepemimpinan kedua tokoh ini katanya sangat mirip. Jadi kalau menurut saya Pak Heru itu adalah seperti Ahok, cuman kata-katanya agak lebih slow, gitulah kira-kira ya. Nilai-nilai kepemimpinan, taktisnya, tegasnya, cekatan, sampai kemudian berempati terhadap rakyat, itu ditunjukin oleh Pak Heru. Ya kayak Pak Ahok lah. Nah bahkan dalam masa-masa awal ia menempati posisi strategis untuk memimpin Jakarta, tampak masa-masa kepemimpinan Heru Jakarta ini akan membawa ibu kota ini menjadi lebih cemerlang menurut saya. Saya optimis sih. Di awal-awalnya udah kayak gini gitu ya. Di awal-awalnya sudah mengerjakan banyak hal, mensolusi banyak hal. Jadi saya sangat optimis bahwa Pak Heru ini adalah akan membawa ibu kota Jakarta ini atau Jakarta ini setidaknya 2 tahun ke depan itu akan lebih cemerlang. Bahkan sejak saat ini saja tanda-tandanya sudah bisa dilihat. Kerja nyata untuk rakyat itu selalu akan bisa dirasakan. Ini bukti. Jakarta apalagi Indonesia tidak bisa dipimpin oleh orang yang cuma kebanyakan ngomong bos. Nggak bisa. Capek. Kalau ngomong udah kebanyakan itu, kalau pulsa kebanyakan nggak apa-apa bisa dibagi-bagi. Kalau omongan kebanyakan mau dibagi kemana? Pusing kita dengernya. Nggak bisa Jakarta ini dipimpin oleh orang yang kebanyakan ngomong, tapi prestasinya kosong. Dan Heru Budi ini membuktikan kebalikannya. Ya, tentu dukungan kita semua. Saya tinggal di Jakarta. Teman-teman banyak yang tinggal di Jakarta. Kita dukung, kita bantu Pak Heru Budi menuntaskan sisa-sisa sampah-sampah yang ditinggalkan oleh Anies. Saya Mas Jupray dan ini adalah mindset saya untuk Main TV. Bukan main.